help you and your closest ones by staying at home ya guys. Hai, kembali lagi bersama gue Angie dalam program Telat Siaran, membawakan berita sosial politik yang telah lalu namun tidak akan pernah lekang oleh waktu. Sebagai permulaan dari episode Telat Siaran kali ini, gue akan membawakan berita nih mengenai regulasi social distancing dalam skala regional, atau yang akrab banget kita sebut sebagai PSBB alias pembatasan sosial berskala besar sebagai suatu usaha untuk menangani dan meminimalisir dampak COVID-19. PSBB ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 oleh Gubernur Anies Baswedan selaku Kepala Daerah tingkat Provinsi di DKI Jakarta. Peraturan gubernur yang terdiri atas 28 pasal ini bertujuan untuk mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di Kota Jakarta. Baik dari kegiatan perekonomian, sosial, budaya, keagamaan, bahkan pendidikan pun juga ikut diatur. Jadi kasarannya PSBB ini diterapkan kepada semua kalangan. Mulai dari mbak-mbak SCBD yang rutin commuting naik MRT, anak TikTok hits SMA Negeri Jakarta yang bajunya ketat dan roknya ngatung, sampai tokoh keagamaan yang rutin mengadakan khutbah maupun pengajian. Pergub ini berlaku dari tanggal 10 hingga tanggal 23 April atau sekitar 2 mingguan lah. Hal-hal yang diatur dalam PSBB ini misalkan dalam bidang pendidikan. Segala bentuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dan institusi pendidikan sejenisnya dihentikan dan diganti dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kalau dari pengalaman gue pribadi ya sebagai seorang mahasiswi, kendala yang dialami selama PJJ ini nggak jauh beda dari akses internet yang selama ini belum merata. Hingga ada teman-teman yang misalkan tinggal di tempat yang sinyalnya jelek atau nggak ada wifi misalkan, merasa kesusahan dengan pemberlakuan PJJ ini. Nah, di sini gue pribadi ingin memberikan applause ya untuk beberapa perguruan tinggi seperti UGM, UNJ, serta berbagai institusi pendidikan yang lain yang menyelenggarakan atau memberikan beasiswa dalam bentuk bagi-bagi kuota atau internet gratis untuk teman-teman yang membutuhkan. Dalam bidang yang lain, yakni aktivitas perekonomian misalkan, segala bentuk aktivitas bekerja selain di sektor vital, misalkan BUMN, institusi pemerintahan, kesehatan, pangan, energi, dan lain sebagainya dihentikan secara total. Bahkan untuk orang-orang dengan resiko tinggi, misalkan orang-orang dengan riwayat penyakit jantung, ibu hamil, orang berusia 60 tahun ke atas pun dihimbau untuk tetap stay di rumahnya masing-masing. Dalam urusan kegiatan peribadatan, misalkan, segala bentuk kegiatan keagamaan di tempat peribadatan dihimbau untuk dihentikan, alias dihimbau untuk dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah, sayangnya nih, masih ada kasus di mana jemaat-jemaat ini memaksakan diri untuk tetap beribadah di luar rumah, meski beresiko untuk terjangkit virus corona, dan bahkan lebih parah, menjadi carrier dan menularkan kepada keluarganya yang ada di rumah. Positive thinking aja. Mungkin yang masih berserikat dan berkumpul di tempat ibadah itu sayang sekali sama Tuhannya. Dalam penggunaan fasilitas publik, misalkan kegiatan sosial seperti olahraga, politik, perayaan-perayaan seperti pernikahan, ulang tahun, dan lain sebagainya, yang melibatkan banyak orang diharapkan untuk dihentikan untuk sementara. Jangan panik ya, buat yang mau nikah, masih bisa melakukannya di kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil kok. Asal jangan seperti siapa itu yang mengadakan pesta pernikahan besar-besaran dan mengundang banyak orang di masa krisis pandemi seperti ini. Ada hal-hal lain yang diatur juga, misalkan penggunaan transportasi umum berbasis aplikasi yang dibatasi hanya untuk pengangkutan barang. Sepertinya terjadi sedikit miskomunikasi ya, mungkin karena sebelumnya diwacanakan bahwa ojek online ini masih bisa mengangkut penumpang. Namun, ternyata hal ini berbenturan dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan sebaliknya. Restoran dan tempat makan juga ditutup untuk dine-in, namun pemesanan melalui cara takeaway masih bisa dimungkinkan. Selain itu, mal-mal dan tempat perbelanjaan ditutup untuk sementara, kecuali toko untuk barang pokok. Sebenarnya ada satu sih permasalahan di sini. Mengetahui masih banyak sekali orang yang harus keluar rumah untuk bekerja menyambung hidup. Misal pedagang asongan, ojek online, dan lain sebagainya, seharusnya diberi insentif lebih oleh pemerintah, baik dalam bentuk bantuan kesehatan maupun bantuan dana sebagai substitusi penghasilan harian mereka yang harus dipotong karena pelaksanaan PSBB ini. Begitu pula dengan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam usaha penanganan COVID-19. Ini gue percaya ya, semua pihak sudah berusaha semampunya dalam melawan penyebaran virus corona ini. Meski sangat disayangkan mengenai penanganan dari pemerintah yang menurut gue pribadi kurang tanggap, sehingga menyebabkan grafik ODP dan PDP ini meningkat secara drastis.
Singkat cerita, help you and your closest ones by staying at home ya guys. Berita kedua yang akan gue bawakan nih, merupakan suatu isu yang sempat booming banget di masyarakat. Mengenai pembebasan terhadap narapidana yang menimbang akan rawannya penyebaran COVID-19 di dalam lapas, rutan, LPKA di Indonesia, yang notabene-nya mengalami kelebihan penghuni atau over capacity. Mulanya, Jokowi ini menjelaskan bahwa pembebasan napi selama pandemi ini merupakan kebijakan serupa seperti yang dilaksanakan di Iran, membebaskan 95.000 lebih napi, dan di Brasil, membebaskan sekitar 34.000 napi. Mengacu pada PP nomor 99 tahun 2012, narapidana yang dibebaskan hanyalah narapidana umum, bukan kasus korupsi. Pak Yasona, selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sempat mengusulkan bahwa perevisian PP ini harus dilakukan sehingga napi koruptor bisa bebas. Katanya sih, yang diusahakan boleh dibebaskan merupakan napi korupsi di atas 60 tahun dan sudah menjalani sekitar 2/3 masa tahanannya. Pak Yasona mengatakan bahwa umur di atas 60 tahun itu merupakan pertimbangan kemanusiaan sebab daya tahan imun atau daya imun tubuh di usia tersebut cenderung lebih lemah. Padahal, seperti yang kita semua sudah tahu nih, kondisi sel napi pidana khusus seperti koruptor, teroris, dan lain sebagainya ini berjarak. Sehingga sudah pasti menerapkan prinsip-prinsip social distancing yang baik dan benar. Selain itu, harusnya sel-sel ini disterilisasi. Kalau menurut gue pribadi ya, yang seharusnya diutamakan untuk dibebaskan adalah narapidana tanpa korban atau victimless crime, misalkan napi-napi dari UU ITE. Banyak sekali narapidana yang tidak memiliki keluarga dan support finansial guys, sehingga mereka harus keluar dan berpotensi terkena corona demi menopang hidupnya. Bahkan ada kasus di Surabaya di mana beberapa dari napi yang dibebaskan ini malah menjadi pelaku pembegalan. Jadi kesimpulannya, pembebasan sekian banyak napi ini bukanlah kebijakan yang strategis. Karena selain tidak konsisten dengan tujuan utama pembebasan napi, yakni mengurangi penyebaran corona, hal ini malah meningkatkan angka kriminalitas. Pak Yasona, ini sebenarnya siapa sih yang ingin Anda bebaskan? Berita ketiga, tentang kabar corona yang terbaru di seluruh belahan dunia. Yang pertama di Amerika Serikat, terlapor ada 584.862 kasus dengan 23.555 orang meninggal. Dan total sembuh sekitar 36.205 kasus. Di Spanyol dilaporkan ada sekitar 170.000 kasus, 17.000 orang meninggal, dengan total sembuh 64.727 orang. Di Italia ada 159.516 kasus, 20.465 orang meninggal, dengan total sembuh 35.435 kasus. Sedangkan di Indonesia nih guys, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia total hanya ada 4.557 kasus. Sedangkan untuk total jumlah pasien yang sembuh diketahui juga mengalami penambahan sekitar 21 pasien. Sehingga totalnya ada sekitar 380 pasien yang sembuh. Kendati demikian, terdapat penambahan 26 pasien yang meninggal dunia. Grafik yang dipublikasikan oleh pemerintah pun terkesan kurang transparan, karena bahkan untuk rapid test hanya dilakukan kepada 200 sampel sehari, sehingga hasil yang dihasilkan pun tidak akurat. Margin of error mungkin tidak akan pernah hilang, namun setidaknya bisa diminimalisir untuk menghindari ketidakakuratan grafik dengan realita. Ada banyak sekali negara-negara dengan penanganan COVID yang baik dan layak untuk ditiru, misalkan Taiwan. Taiwan memang menjadi lebih siap dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah dan masyarakat pun lebih tahu apa yang harus mereka lakukan, seperti memperketat aturan di perbatasan dan mewajibkan penggunaan masker. Ketika kabar mengenai virus corona mulai muncul di Wuhan, Pusat Komando Kesehatan Nasional Taiwan bergerak cepat dalam menanggapi potensi ancaman bencana COVID-19 ini. Taiwan dengan cepat menghasilkan dan menerapkan daftar sekitar 124 item tindakan dalam 5 minggu terakhir. Jadi, nggak cuma total lockdown dan kontrol perbatasan, tapi juga pelarangan perjalanan dari Cina, peningkatan produksi masker dalam negeri, misalkan pengujian pada penduduk dengan gangguan pernafasan, itu merupakan hal-hal yang sudah wajib untuk diterapkan di Taiwan. Hal penting dalam menangani corona adalah bagaimana caranya pemerintah memastikan tenaga kesehatan mendapatkan sarana dan prasarana seperti APD dan perlengkapan medis yang lain. Banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal dapat diminimalisir dan dicegah andai saja pemerintah ini sigap dalam menangani corona dan membekali para tenaga medis ini dengan perlengkapan yang seharusnya.
Gak kerasa udah 3 berita yang gue bawain hari ini, sekaligus menandai akhirnya perjumpaan kita pada episode kali ini. Mungkin untuk teman-teman yang mau kasih kritik atau saran, atau misal mau curhat nih tentang kebijakan PJJ atau WFH, atau misal kalian mau ngeluh tentang PDKT gue kehambat nih gara-gara corona, boleh banget sharing-sharing di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Geolife ya. Aku Karin makan penyu, see you!